Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, apa yang dimaksud wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, di situ ditafsir illa liya'rifun. Jadi menyembah itu untuk mengenal. Jadi di tafsir situ, tafsir menyembah itu adalah untuk mengenal. Illa liya'budun, menyembah itu tafsirnya adalah mengenalku. Illa liya'rifun. Jadi janganlah kita menyembah selain daripada Allah. Kitanya ini bahasa syariat. Kelihatannya kita yang menyembah. Padahal al-abidu wal ma'budu wahid. Yang menyembah yang disembah satu, esa. Tidak ada yang nyata melainkan Allah Ta'ala. Artinya yang menyembah atau yang memuji dia, yang mengenal dia adalah dirinya sendiri melalui tajalli wujudnya, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Allah itu zat, sifat, asma dan af'al. Alif itu zat, lam awal itu sifat, lam akhir itu asma, ha itu adalah af'alnya. Makanya kenyataan Allah Subhanahu wa taala ada pada insan, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kenyataan Allah bukan Allah. Kenyataan Allah itu adalah wujud Allah. Jadi wujudnya Allah itu tubuh, hati, nyawa, rahasia itu Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad. Maka yang wujudnya Allah itu, yang sebenar-benarnya wujudnya adalah Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Jadi jangan lagi syak, jangan ragu. Jangan pernah bergeser-geser keyakinan-keyakinan ma'rifat itu. Jadi seperti tadi, tiap-tiap segala sesuatu itu binasa kecuali Allah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan binasa, kekal zat Allah. Jadi jangan pernah menuhankan selain daripada Allah. Jangan pernah menuhankan sesuatu. Jadi hanya kepada Allah sajalah kita kembali. Apanya mau dikembalikan? Apanya mau dikembalikan? Makanya semua mursyid-mursyid thariqah, semuanya metode-metode jalan itu untuk mencapai ma'rifat, duduknya di dalam ilmu ma'rifat, bukan di ma'rifat, bukan di ilmunya saja, tapi duduk betul-betul di makom bako fana. Itu mutu kebelanta mutu, matikan diri sebelum mati. Apanya mau dimatikan? Rasa keakuan kita aja yang ada, yang merasa ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas terang, nampak, nyata. Kalau orang betul-betul memahami itu, maka dia paham bahwa dia itu, dirinya itu telah tiada dalam hakikat. Dia telah mati. Tidak lagi diakui, oh, saya sudah mati nih mas, saya sudah mati egoku. Enggak begitu. Diam-diam saja sambil bicaranya pun bicara biasa di depan orang umum, itu bicaranya syariat. Kadang bercanda, kadang main gitar, kadang biasa-biasa aja orang-orang begitu. Tapi memang tarekat itu ada jalur sufi, ada yang jalur majzub, ada yang jalur malamatiyah. Kalau thariqah masyhur itu jalurnya sufi, adabnya ditekankan, tasawufnya bagus, adabnya, akhlaknya bagus. Itu tasawuf sufi, tarekat sufi. Muktabaroh yang seperti Naksabandiyah, Sammaniyah, Khalwatiyah itu tarekat-tarekat sufi masyhur. Kalau tarekat mastur seperti Asroriyah, seperti Akmaliyah, tarekat Kubrawiyah, itu mastur. Ini tarekat-tarekatnya ini malamatiyah, tarekatnya malama. Jadi sanadnya itu ada ke Nabi Khidir, kemudian baginda Nabi SAW. Itu. Cuma memang tarekat mastur ini bisa berbaju sufi, bisa berbaju malamatiyah. Itu. Tapi kalau tarekat Nur Muhammad, jalur Nur Muhammad itu bisa tiga-tiganya.
bisa jalur majzubnya tapi majzubnya itu sadar, dalam keadaan dia sadar, majzub tapi sadar. Nah, kemudian jalur malamatiyah juga bisa, jalur ini juga bisa, jalur sufi juga bisa. Maka jalur Nur Muhammad ini itu tiga style dia bisa pakai. Bisa tasawufnya agak-agak gangster tuh maksudnya malamatiyah. Jadi orang-orang itu melihat dia itu pasti mencaci gitu. Jadi memang tujuannya dia memang begitu, menampakkan dia punya kejelekan-kejelekan kepada orang. Ada orang itu azan tiba-tiba dia pura-pura tidur, nanti pura-pura pergi ke kamar mandi, ternyata sholat dia. Ada yang begitu. Jadi jalur Nur Muhammad itu tiga-tiganya jalurnya bisa dilalui. Kalau jalur yang ini jalur yang tidak pernah belajar, jazbah, itu tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadarannya ditarik, hilang kesadaran dirinya. Itu jalur jazbah itu, tarikan. Maka kita itu betul-betul tahu di mana sih betul-betul pelajaran kita ini mau kemana. Memang semua metode itu untuk menghabiskan keakuan Adam saja itu. Bagaimana keakuan ini akan betul-betul tidak ada lagi kisah kita di situ. Kesadaran kita itu sudah tidak ada lagi bahwa kita yang sadar. Ya, kita sadar secara syariat, tapi kesadarannya kitanya tiada, yang ada hanya Allah gitu. Jadi kesadarannya Allah Ta'ala menyaksikan nurnya, wujudnya, bukan kita. Jangan sampai kita ini kesadaran kita gitu. Jadi ketika berdoa semuanya itu dilakukan oleh Allah Ta'ala sendiri melalui Nur Muhammad, melalui dirinya. Jangan juga dikira Nur Muhammad itu lain. Memang lain, tapi tiada lain. Karena Nur Muhammad ini tidak pas dikatakan Allah. Tapi dalam pandangan hakikat tiada lain. Dalilnya al-insanu sirru wa ana sirru. Insan itu rahasia aku dan aku rahasianya. Siapa yang berkata? Itu Allah Ta'ala loh dalam diskusi. Insan itu Muhammad, Nur Muhammad itu loh. Allah Ta'ala sendiri yang mengakui itu. Tapi kok kita tidak mau sekali memberikan haknya Allah, mengembalikan hak Allah. Bagaimana caranya kita mati, Mas? Apakah harus dipotong dan sebagainya? Enggak. Makanya ada metodenya. Kalau di Thariqah Muktabar itu, tarekat masyhur seperti di Naqsabandi dan tarekat-tarekat lain, itu betul-betul pertama pembersihan kolbu sanubari dibersihkan, semuanya dibersihkan. Punya metode-metode tersendiri lah, kaifiat tata cara zikir dan sebagainya, supaya menghilangkan, membersihkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, kemudian mengisi dengan sifat mahmudah. Barulah muncul rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun harus dipahami lagi. Setelah rahasia-rahasia itu muncul, ketika ada bisikan-bisikan, dia harus mentahqiq kepada guru mursyid ruhani, benar apa tidak. Jadi tidak hanya kita dapat bisikan-bisikan goib kemudian kita langsung percaya, langsung tidak. Percaya boleh, tapi tetap ditahqiq. Kecuali memang kita ini sendiri di gua, di hutan, tidak bisa kemana-mana, di pulau atau di penjara, tidak ada lagi orang. Nah, ini orang ulama, al-ulama Rasulullah Anbiya masih ada itu, masih banyak itu. Cuma kita aja yang malas mencari. Nah, ini bahasa syariatnya mencari, tapi diperjalankan Allah. Jadi betul-betul dipahami bagaimana, apa yang dilakukan, untuk apa gitu, tarekat-tarekat itu dipahami untuk apa. Semua ujung-ujungnya tarekat itu untuk mencapai fana wal baqo. Semuanya rata-rata itu untuk fana wal baqo. Setelah melewati proses pembersihan, godok, dicuci, disikat, ditempa dan sebagainya, sehingga muncullah kesadaran spiritual itu, sehingga muncullah pencerahan.
Kemudian muncullah makom-makom yang selanjutnya, makom muraqabah, kemudian mukasyafah, baru musyahadah. Setelah musyahadahnya benar, dapat rasanya, kesadarannya, baru di makom fana. Fana itu hancur dirinya, lebur dirinya. Dirinya itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi rasa dirinya. Adanya dirinya karena adanya Allah gitu. Melihatnya dirinya tiada yang melihat itu Allah. Dia sadar ke situ. Jadi habis rasa keakuan dirinya gitu. Habis rasa penglihatannya. Dia sadar meleburkan bahwa ini penglihatan Allah. Dia sadar bahwa ini yang mendengar Allah. Dia sadar bahwa ini yang berkata-kata, berkalam itu Allah. Dia sadar bahwa yang berkuasa itu Allah. Dia sadar yang berkehendak itu Allah. Dia sadar yang hidup, yang maha hidup itu Allah. Dia sadar yang tahu, yang berilmu itu Allah. Dia paham itu. Kemudian dia paham zat, sifat, asma dan af'al. Paham zat, sifat, asma dan af'al ini adalah kenyataan Allah. Karena dari Rabbul Izzati ini adanya zat, sifat, asma dan af'al. Jadi Rabbul Izzati ini makomnya itu di atas martabat ahadiyah. Di atasnya harus satu syaratnya, diam. Sudah, yang penting cukup yakin, cukup tahu bahwa di atasnya maha ruang. Di atas zat Allah itu ada Rabbul Izzati, cukup tahu, diam. Kenapa? Kenapa harus diam? Kenapa? Karena ketika kita menyebut dalam hati apapun sangka-sangka itu, mau dibilang kosong, salah. Ketiadaan, salah. Keadaan yang ada, salah juga. Pokoknya apapun yang kata-kata yang mampu berhuruf atau tidak huruf, apapun itu sangka-sangka, itu bukan Rabbul Izzati. Jadi stop, diam. Makom diam, di dalam diam inilah sebenarnya makom itu. Cuma kalau ketika disebut batal. Sampai situ diam, dalam diam. Jadi keakuan Adam kita itu dileburkan ke situ. Habis kisah kita. Leburkan ke kosong-kosongnya. Dari tiada diadakan, kemudian menjadi tiada. Kitanya yang tiada, rasanya itu loh. Jadi yang ada hanya Allah Ta'ala. Maka yang nampak semuanya adalah tiada lain daripada sifat kuasanya Allah, sifat hidupnya Allah, sifat tahunya Allah, sifat-sifatnya Allah semua. Nur Muhammad sifat wujudnya itu Nur Muhammad, tiada lain. Nur Muhammad itu Allah. Pada hakikatnya Nur Muhammad bukan Allah, tapi tiada lain. Nur Muhammad itu adalah kenyataan wujud Allah. Kenyataan wujud Allah bukan Allah, tapi tiada lain. Makanya di dalam ini, ketika sudah betul-betul tahu, sebenarnya kunci-kunci semua ini yang kita jelaskan di konten itu ada di Kholwat Nur Muhammad. Itu kuncinya itu, Kholwat Nur Muhammad. Semua kunci perbendaharaan dari video pertama sampai awal itu kuncinya ada di situ. Itu kita istiqomah, satu saja kita pegang. Kalau mau untuk ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, satu saja itu. Yang penting tahu teorinya. Teorinya untuk kajian di sini. Teorinya yang penting tahu sedikit. Praktek. Kalau praktek saja langsung, saya ini mau langsung praktek pakai tanpa teori. Bukan ritualnya yang diinginkan, bukan bacaannya sebenarnya, bukan ini itunya tata caranya, enggak, kesadarannya. Jadi harus tahu dulu teorinya. Kalau praktek tanpa teori nihil juga. Ada juga orang teori banyak, praktek tidak ada. Jadi dua-dua, bos. Dua-duanya yang wajib, perlu diketahui. Jadi tidak sembarangan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya 2-3 pelajaran, insya Allah itu paham. Insya Allah paham. Dipahamkan ini syariatnya, bahasa syariatnya ya, paham. Tapi hakikatnya ya Allah Ta'ala sendiri gitu loh, yang punya sifat alimun, sifat ilmu. Jadi jangan terlalu kaku. Ibarat kita maunya bicara tauhid terus,
Maksudnya ketika ada orang berbicara syariat kita skak, salah, kamu musyrik. Jangan. Tauhid itu di dalam. Jangan sampai kita juga ada rasa pengakuan bahwa kita sudah bertauhid. Nah, itu juga hijab loh. Hijab loh itu. Apalagi dengan mengingatkan orang baru kita saja sendiri kayak begitu. Maksudnya mendingan ke diri aja deh. Jadi jangan pernah mengingatkan orang. Mengingatkan ke diri tapi bicara dengan orang. Jadi niatnya hanya untuk diri, tapi bicara di depan orang itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk orang sudah salah, memang niatnya salah niat. Jadi perbaiki niat setelah itu diperbaiki niatnya. Niatnya pun aku usulinya di situ, aku niatnya situ, akunya Allah melalui kenyataannya Nur Muhammad, bukan kita. Jadi memang kita tidak ada lagi bilang mandi dimandikan, sholat disolatkan. Bukan berarti kita dipegangkan tangan kita ini baru diangkat tangan Allahu Akbar, dipegangkan sama misal dipegangkan oleh bambus di belakang Allahu Akbar. Tidak mungkin kan? Bukan itu yang dimaksud bambus yang sholatkan saya atau Bang Golis. Bukan itu. Bukan. Jadi perlu dipahami itu. Pelan-pelan belajarnya. Kemudian biasa aja, pelan-pelan. Jangan kita itu terlalu mengejar, mau semua dipahami konten-konten 1 sampai 200 ini atau sampai 300 mungkin 400 500 konten. Apa kitab-kitab dipahami? Tidak perlu itu. Kecuali memang orang-orang yang punya tugas tertentu dan dia memang itu sejak masa dulu-dulunya itu memang dia sudah memulai dasar untuk kaidah-kaidah nahwu, shorof, kemudian ilmu tasawuf, ilmu akidah, dia kuasai itu. Dia memang punya tugas itu untuk bagaimana menyelamatkan umat, untuk sebagai bagaimana memberikan kepahaman kepada umat. Ini bahasa syariat ya. Jadi memang dia kemana-mana mencari guru-guru dan sebagainya. Bukan guru-guru hanya ilmu makrifat saja tauhid, tapi syariat. Guru-guru toriko, di mana guru toriko, mursyid toriko di sana diambil, ambil berkahnya, sampai 7 toriko, 10 toriko. Tidak jadi masalah. Memang begitu tugasnya. Nah, tapi kalau kita yang sudah umur 50 ini, 60, fokus saja satu saja itu, pegang itu. Pegang sudah itu. Bukan kita mengajarkan, tidak. Makanya betul itu kata orang tua kita, untuk apa belajar sama orang? Untuk apa? Takutnya nanti itu khawatirnya orang tua kita, takutnya dia sendiri tidak paham atau kita sendiri diputar-putarkan. Dia sendiri tidak paham, kita diputar-putarkan, dia juga terputar. Jangan sampai salah. Jadi memang betul-betul ketika kita belajar kelihatannya kita mengajar mentalkin, itu bukan kita, jangan lihat. Jadi itu juga kita sediakan kendaraan saja. Ini loh motor, kamu naiki sendiri, jalan sana sudah, jalan. Tidak usah nengok-nengok ke belakang, jalan aja. Nur Muhammad gurunya, mursyid Rabbani. Nur Muhammad itu Allah, tiada lain daripada Allah. Kenyataannya kok. Kenapa mau takut? Jalan aja. Perbanyak salawat. Nanti kalau ada bisikan-bisikan apa atau apa bagaimana, bilang aja. Tapi nanti kalau sudah tahu betul-betul yang mana nurani, yang mana akal dan sebagainya, tergantung dari kesadaranmu di mana di situ. Ketika kalam-kalam itu muncul, kesadaran kita di mana itu? Kita terkesima dengan zikir-zikir kalam-kalam yang ada itu, atau kita betul-betul lenyap di situ, sadar penyaksian Allah dengan Muhammad. Maksudnya penyaksian Allah menyaksikan, Muhammad yang disaksikan. Jadi Allah menyaksikan dirinya sendiri. Jadi tidak ada terjadi dialog, misal masih antara aku dan Allah. Berarti masih ada dua itu. Itu bukan Allah itu. Bukan. Kalau masih ada dua suara, ada kita, ada Allah berdialog, baku tanya-tanya, enggak itu. Allah tuh Maha Tunggal kok. Orang yang sudah sadar lebur di situ hanya Allah sendiri yang berbicara dengan dirinya. Tidak ada dua dialog, terjadi dialog begitu. Jadi kalaupun ada kisah-kisah para wali dulu berdialog begini dan sebagainya, itu dikias dulu bagaimana ceritanya, dicari tahu dulu.
Jadi betul-betul bagaimana, marilah kita semua bangkit. Jadi tidak ada guru dan murid, tidak perlu. Saya begini, panggil biasa saja, nama saya Rahmat. Tidak perlu panggil Puang Guru, Tuan Guru dan sebagainya, biasa saja. Saya juga akan memanggil begitu. Jadi ketika ada orang komplain, misal jangan panggil saya Tuan Guru, jangan panggil saya Bunda Guru, ya saya tergantung bagaimana Anda memanggil saya. Antum memanggil saya, antum manggil saya Puang Guru, ya saya panggil juga Puan Guru begitu. Panggil Bang aja, Bang. Oh, Bang, bagus malah Bang. Jadi kita bersahabat gitu loh, bersaudara, bersahabat. Ya meskipun memang ada yang ditalkin, itu di dalam hati saja, tidak usah dizuhirkan, ataupun ya biasa-biasa aja. Jadi saudara gitu loh, saudara, kita sama-sama. Jadi sama-sama kita. Karena kalau seseorang itu hanya menganggap orang itu sebagai mursyid ataupun penuntun, ketika dia tidak lagi mempunyai ilmu atau habis digarap ilmunya, si salik ini sudah pergi, meninggalkan itunya. Kalau saudara tidak ada istilah saudara. Oh saya mau anu dulu Bang ya, saya mau dulu anu dulu Tuan Guru, saya mau pamit belajar di sana, silakan. Itu tidak jadi masalah. Maksudnya begini loh, ketika kita bersaudara itu tidak ada istilah pamit-pamitan gitu. Sampai seumur hidup, sampai selama-lamanya, abadan-abadan kita tetap bersaudara. Jadi tidak ada istilah guru murid. Itu hanya syariat saja. Syariat saja itu. Cuma memang jangan tinggalkan syariat, betul itu. Cuma kalau sama saya, biasa aja, ngomong nama aja, Rahmat begitu loh. Biasa sama, saya juga ngomong begitu. Jadi begitu, mungkin begitu saudara. Lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.